Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prarancangan pabrik butil asetat menggunakan butanol dan katalis asam sulfat dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Dengan saya sendiri, Wulandari Kusmadewi NIM 60 dan anggota saya Nur Fitri Mahfirah NIM 39. Nah, tahap awal sebelum membangun pabrik tentunya kita memiliki latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari pembangunan pabrik butil asetat ini yaitu yang pertama adalah di negara kita, negara Indonesia adalah negara dengan pembangunan industri yang meningkat. Nah, sehingga nantinya ketika ada pabrik butil asetat baru, nantinya akan mendorong tumbuhnya perkembangan industri kimia di Indonesia. Nah, butil asetat merupakan salah satu produk yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki kegunaan yang cukup luas. Pada tahun 2013, yaitu kebutuhan butil asetat mencapai 91.814 ton, sedangkan tahun 2016 sebesar 121.595 ton. Di sini kita dapat ketahui bahwasannya konsumsi butil asetat di Indonesia meningkat, sehingga tidak diimbangi dengan peningkatan produksi butil asetat di Indonesia, maka Indonesia melakukan impor. Maka dari itu, untuk mengurangi tingkat impor, maka kami membangun pabrik baru yaitu pabrik butil asetat. Selanjutnya yaitu penetapan kapasitas. Nah, untuk penetapan kapasitas sendiri ini, kami mendapatkan data ekspor dan juga impor butil asetat di Indonesia, di mana nilai ekspor semakin menurun, sedangkan nilai impor semakin meningkat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kebutuhan butil asetat di Indonesia ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tahun. Namun, produksi butil asetat di Indonesia ini masih belum banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dilakukanlah impor. Selanjutnya, penentuan kapasitas pabrik baru. Nah, untuk penentuannya sendiri ini dapat dilakukan dengan perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan kapasitas, yang dibutuhkan adalah data impor, ekspor, konsumsi, dan juga produksi. Namun, dari perhitungan kami ini, kami tidak mendapatkan data konsumsi dan juga produksi, sehingga kami asumsikan 0. Nah, dari perhitungan kami mendapatkan kapasitas sebesar 101,910 ton per tahun. Sehingga dengan mempertimbangkan produksi butil asetat di Indonesia yang sudah ada dan juga dari perhitungan kapasitas, maka kami menyimpulkan untuk mengambil kapasitas sebesar 30.000 ton per tahun yang akan digunakan pada pabrik yang akan kami dirikan pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu pemilihan proses. Nah, untuk pemilihan proses ini yang pertama ada bahan baku. Nah, bahan baku yang kami gunakan yaitu asam asetat. Asam asetat ini didapatkan dari PT Ajidama Surakarta, sedangkan untuk katalisnya sendiri kami mendapatkan dari PT Petrokimia Gresik. Untuk butanolnya sendiri kami mendapatkan butanol dari PT Tuban Petrochemical Industries. Kemudian untuk NaOH-nya kami mendapatkan dari PT Soda Indonesia Surabaya. Selanjutnya yaitu pemilihan katalis. Nah, untuk katalis yang bisa digunakan dalam proses pembuatan butil asetat itu ada dua. Yang pertama ada katalis asam sulfat, yang kedua ada katalis asam sulfonat. Nah, katalis yang kami gunakan ini yaitu katalis asam sulfat, di mana katalis ini memiliki kelebihan mampu mempercepat reaksi dengan baik, namun kekurangannya yaitu korosivitas yang tinggi. Akan tetapi, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan maintenance secara rutin. Selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi yang digunakan dalam pembuatan butil asetat yaitu ada 4. Yang pertama ada asam amino, kemudian garam dan alkyl halida, kemudian karbon monoksida dan juga asam organik. Nah, untuk di pabrik kami ini kami menggunakan reaksi asam organik, di mana reaksinya ini yang dijalankan itu menggunakan kondisi operasi suhu dan juga tekanan yang rendah, kemudian juga tidak memiliki hasil sampingan dan reaksinya berjalan secara reversibel. Kemudian bahan bakunya pun tidak beracun. Ini merupakan proses engineering flow diagram dari pabrik butil asetat. Nah, bahan baku disimpan dalam tangki penyimpanan, kemudian diombakkan menuju ke heater. Dari heater, kemudian dialirkan ke reaktor. Dari reaktor, kemudian didinginkan di cooler. Dari cooler, kemudian dialirkan ke neutralizer. Nah, NaOH dari tangki penyimpanan silo akan dialirkan menuju mixer oleh batu konveyor yang kemudian ditambahkan dengan air, dan kemudian akan dialirkan menuju ke neutralizer. Di neutralizer ini, kemudian dipompakan menuju ke dekanter untuk mengalami proses pemisahan. Nah, dari dekanter ini akan mengalir ke bawah yang dipompakan menuju ke UPL atau unit pengolahan limbah, sedangkan produk atas akan dipompakan menuju ke heater. Dari heater kemudian akan masuk ke dalam stripper. Dari stripper jadi proses pemisahan kembali. Kemudian yang memiliki bidi yang ringan akan menaik ke atas dan di
dikondensasikan oleh kondensor, kemudian dialirkan menuju evaporator oleh pompa, kemudian dialirkan lagi ke evaporator, setelah itu dialirkan lagi menuju reaktor menjadi recycle. Dan kemudian hasil dari stripper yang bawah kemudian masukkan dalam reboiler, dari reboiler kemudian diuapkan sebagian dan juga dipompakan menuju ke cooler, dari cooler kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Nah, inilah butil asetat. Nah, selanjutnya adalah neraca massa. Neraca massa yang kami hitung adalah dua alat utama pada industri butil asetat. Nah, salah satunya adalah reaktor. Di dalam reaktor terdiri reaksi antara asam asetat dan juga butanol disertai dengan katalis asam sulfat sehingga menghasilkan produk butil asetat dan juga air. Nah, umpan masuk pada reaktor ini terdiri dari butanol, asam asetat, asam sulfat, dan juga butil asetat dan juga H2O. Di mana total berat dari komponen tersebut adalah 6.542 kg. Dengan fraksinya totalnya adalah 1. Nah, di dalam reaktor terdiri dari 4 inputan dan juga 1 outputan, di mana pada aliran pertama, inputan pertama didapatkan butanol sebesar 2.591.904 dan juga H2O sebesar 35.336. Pada aliran kedua terdiri dari asam asetat dan juga H2O. Pada aliran ketiga terdiri dari asam sulfat dan juga H2O. Dan pada aliran ke-14 yaitu terdiri dari butanol dan juga H2O. Nah, di mana untuk yang outputnya terdiri dari butanol, asam asetat, asam sulfat, butil asetat, dan juga air atau H2O. Di sini kita ketahui bahwasanya input dan outputnya sudah sama. Nah, alat yang kedua adalah dekanter, di mana dekanter adalah alat pemisahan berdasarkan berat jenis. Nah, pada dekanter ini terdiri dari 1 inputan dan juga 2 outputan. Nah, setelah menghitung neraca massa, dilanjutkan dengan neraca energi, di mana di neraca energi ini kita menghitung 2 alat komponen utama pada industri butil asetat, yaitu reaktor dan juga dekanter. Di dalam reaktor terdiri dari beberapa aliran, yaitu di mana aliran inputnya terdiri dari 4 aliran dan juga ada 1 aliran output. Nah, pada komponen reaktor ini terdiri dari butanol, asam asetat, asam sulfat, butil asetat, dan juga H2O atau air. Nah, komponen tersebut kita cari masing-masing nilai Q-nya, di mana Q-in-nya didapatkan nilai totalnya adalah 4764799 dan juga Q-out-nya adalah 2735017. Nah, kemudian total dari Q pada reaktor ini yaitu total dari Q reaksi yang ditambahkan dengan Q pendingin antara aliran input dan juga aliran output sudah balance, di mana sebesar 4937971. Nah, melangkah ke alat selanjutnya yaitu neraca energi dari dekanter. Di dalam dekanter ini terdapat 1 inputan dan juga 2 outputan, di mana inputannya adalah pada aliran 8 dan outputannya adalah pada aliran 9 dan juga 10. Masing-masing pada tekanan 1 atm. Nah, total input dari dekanter ini sebesar 151.588.591 juta dan outputannya juga sudah sama. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Nah, untuk unit reaksi terdapat reaktor. Nah, reaktor ini jenisnya yaitu reaktor alir tangki berpengaduk. Reaktor ini memiliki tebal sebesar 0,25 inci. Sedangkan diameternya yaitu 6,2 meter, untuk tinggi reaktornya sendiri yaitu 3,1 meter. Selanjutnya di unit pemisahan ada dekanter. Dekanter ini jenisnya dekanter silinder horizontal. Dekanter ini memiliki tinggi sebesar 2,6 meter, untuk diameternya sendiri yaitu sebesar 3,2 meter, untuk tebal shellnya sendiri yaitu 0,18 inci, untuk tebal headnya sendiri 250 inci. Selanjutnya yaitu instrumentasi. Instrumentasi dari reaktor, di mana terdapat flow control, kemudian level control, temperature control, dan ratio control. Nah, untuk flow control sendiri ini tujuannya yaitu untuk mengetahui kecepatan laju alir dari suatu fluida. Kemudian di antara flow control ini terdapat ratio control. Ratio control ini digunakan untuk mengendalikan rasio aliran dari fluida. Jadi yang masuk dari konektivitas pertama dan konektivitas kedua ini harus seimbang. Oleh karena itu, alirannya itu diamati oleh RT. Kemudian ada LC. LC ini yaitu level control, di mana level control ini fungsinya yaitu untuk mengendalikan atau mengetahui ketinggian dari suatu likuida sehingga bisa menyesuaikan kerja dari pompa. Kemudian ada TC. TC ini yaitu temperature control. Temperature control ini digunakan untuk mendeteksi suhu. Biasanya untuk mendeteksi suhunya ini bisa menggunakan RTD atau thermocouple yang dibaca oleh TC. Nah, selanjutnya dekanter. Dekanter ini sebenarnya cuma ada LC aja, namun
sebelum masuk di dekanter, di konektivitas pertama ini dikendalikan oleh TC dan juga PC untuk mengendalikan suhu dan juga tekanannya. Kemudian sebelum keluar juga dikendalikan oleh TC dan juga PC. Nah, selanjutnya adalah utilitas, di mana kita ketahui bahwasanya utilitas adalah sekumpulan unit-unit atau bagian dari sebuah pabrik kimia yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan penunjang proses produksi. Di mana unit utilitas ini keberadaannya sangat penting dan harus ada di dalam perancangan suatu pabrik. Nah, perhitungan dari utilitas kali ini yaitu yang pertama adalah unit pengolahan air, di mana di unit pengolahan air alat yang membutuhkan adalah reaktor, cooler 1, cooler 2, kondensor, sehingga total dari kebutuhan pengolahan air ini adalah 143.403,992 kg per jam. Nah, tetapi pada desain pabrik kita menggunakan overdesign sebesar 20%, sehingga total dari unit pengolahan air ini adalah 172.084,691. Yang kedua adalah unit penyediaan steam, di mana kita sudah bahas tadi bahwasanya unit penyediaan steam ini adalah sebagai umpan pemanas. Nah, di mana alat-alatnya adalah heater 1, heater 2, heater 3, kemudian juga reboiler. Sehingga total dari kebutuhan penyediaan steam ini adalah 6.061,53 kg per jam. Dan juga sama, kita menggunakan overdesign sebesar 20% sehingga didapatkan 7.273,836. Selanjutnya adalah unit penyediaan listrik, di mana unit penyediaan listrik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah alat proses. Alat proses yang digunakan terdiri dari reaktor, netralizer, mixer, belt conveyor, dan juga pompa-pompa proses. Sehingga didapatkan dayanya sebesar 25,8 HP dan kita konversi menjadi watt sebesar 19.239,06 watt. Nah, yang kedua yaitu alat utilitas. Alat utilitas ini terdiri dari pompa utilitas, tangki kesadahan, dan juga cooling tower. Sehingga total dari kebutuhan listrik untuk alat utilitas ini adalah 105,5 HP dan kita konversi menjadi watt sebesar 78671,35. Selanjutnya yaitu lokasi dan tata letak pabrik. Nah, lokasi pabrik yang akan didirikan yaitu di daerah Gresik, di sekitar Sidayu yang berluas area sebesar 1,77 hektar. Selanjutnya yaitu plan layout pabrik pembuatan butil asetat. Nah, ini merupakan plan layout dari pembuatan pabrik butil asetat. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana kita ketahui dalam perusahaan untuk menjalankan segala aktivitas yang baik, efektif, dan juga efisien, diperlukannya adanya struktur organisasi, karena struktur organisasi ini merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, nantinya para atasan dan para karyawan dapat memahami posisi masing-masing. Dengan demikian, struktur organisasi suatu perusahaan dapat menggambarkan bagian, posisi, tugas, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dari masing-masing personil dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah struktur organisasi dari pabrik butil asetat. Nah, selanjutnya adalah analisa ekonomi. Di dalam perhitungan biaya, terdapat dari berbagai macam perhitungan. Yang pertama adalah capital investment, di mana capital investment ini adalah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik untuk mengoperasikannya. Nah, dalam capital investment ini terdiri dari fixed capital investment, working capital investment, sehingga di total menjadi total capital investment. Nah, di total fixed capital investment ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain direct land cost, kontraktor fee, dan juga kontingensi. Kemudian working capital terdiri dari komponen raw material inventory, in-process inventory, product inventory, extended credit, dan juga available cash. Sehingga dari perhitungan kedua ini nantinya di total menjadi total capital investment, didapatkan sebesar 4,884,726,708,239 skala rupiah. Nah, setelah itu untuk mencari biaya produksi yang dibutuhkan adalah manufacturing cost dan juga general expense. Manufacturing cost kali ini didapatkan nilainya adalah 1,299 kali 10 pangkat 12 dan general expense-nya adalah 801.982.266.273,36 sehingga total biaya produksinya mencapai 2,07497 dikali 10 pangkat 12 rupiah.
Setelah itu yaitu melakukan analisa kelayakan, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh tergolong besar atau tidak, sehingga dapat dikategorikan apakah pabrik ini berpotensial untuk didirikan. Maka dilakukan suatu analisa atau evaluasi kelayakan. Nah, beberapa cara yang digunakan untuk menentukan kelayakan adalah percent return on investment, ROI, payout time, BEP, dan shutdown. Nah, berikut ini adalah grafik analisa ekonomi atau analisa kelayakan ekonomi. Dan di sini kita ketahui bahwasannya BEP-nya terdapat pada 40%. Karena BEP adalah titik impas atau di mana kondisi tidak mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Nah, ini adalah BEP dari analisa ekonomi pabrik butil asetat. Nah, kemudian ini adalah poster perancangan pabrik butil asetat kami. Sekian dari kami, saya Wulandari Kusmadewi dan teman saya Nufiti Mafiro. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.